Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amanatus Syakbana dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan menerangkan materi tentang dinamika sosial. Nah, yang pertama-tama, apa itu dinamika sosial? Dinamika sosial adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Faktor penyebab dinamika sosial yang pertama ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Kedua, penemuan baru dan juga ada pertentangan dalam masyarakat. Nah, ini dia teori masalah sosial. Yang pertama, teori fungsionalis, yaitu perubahan terjadi karena ketidakpuasan terhadap kondisi sosial. Yang kedua, teori konflik, yaitu kesimpangan sosial antara kelas pemilik modal dan pekerja menciptakan konflik. Contoh masalah sosial. Yang pertama, ketidakadilan. Contohnya, pembangunan hanya terpusat di kota besar. Yang kedua, perilaku menyimpang. Contohnya, pencurian, penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, pengendalian sosial. Contohnya, peran polisi dalam menangani pelanggaran hukum. Dan juga ada perubahan sosial, contohnya perubahan sistem belajar akibat pandemi. Nah, ini kemiskinan sebagai masalah sosial. Yang pertama, jenis kemiskinan ada absolut, yaitu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Relatif, bisa bertahan hidup tapi tidak sejahtera. Kultural, kemiskinan karena budaya dan kurang motivasi. Natural, akibat bencana atau kondisi fisik. Struktural, akibat kebijakan yang tidak adil. 2. Penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan ada juga faktor pribadi, yaitu seperti sakit, kecelakaan, buta huruf, boros. Dan juga ada faktor ekonomi, seperti pengangguran, pertanian kurang berkembang. Ini dia dampak masalah sosial. Yang pertama, ketidakadilan bisa berdampak menjadi kesenjangan sosial. Yang kedua, kesenjangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, kemiskinan buruk seperti pendidikan rendah, kesehatan. Yang keempat, kriminalitas bisa menjadikan keamanan terganggu. Solusi masalah sosial. Solusinya untuk pemerintah kita bisa membuat program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, subsidi bahan pokok, dorongan UMKM. Bagi masyarakat, kita bisa meningkatkan solidaritas sosial dan gotong royong. Studi kasus dan solusi. Yang pertama, konflik buruh dan perusahaan lewat kompromi dan mediasi. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba, pencegahan melalui edukasi dan bimbingan keluarga. Nah, itu saja ya yang bisa aku jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum.